Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Femi Suleswati Farid, SH, MH, MKN. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Saya adalah dosen dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan kita dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester 1. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah dengan 4 SKS, yang mana akan dilaksanakan sebanyak 28 kali pertemuan. Di antaranya kita akan melakukan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen sebagai tim dosen, yaitu saya, Bu Femi, dan rekan saya yaitu Bapak Dika Yudanto, SH, MH. Baik, kita akan memulai materi pengantar hukum Indonesia. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini adalah mata kuliah di semester 1 ya. Kita akan memulai dengan mengetahui dulu apa itu hukum. What is reh? Apakah hukum itu? Mahasiswa di sini mungkin akan bertanya, sebenarnya hukum itu apa? Kalau kita masuk di Fakultas Hukum, kita akan bertanya hukum itu apa? Mungkin kita bisa mengatakan bahwa hukum itu adalah aturan, hukum itu adalah norma, hukum itu adalah sanksi, hukum itu adalah perintah. Bahkan kalau kita menanyakan apa itu hukum pada orang yang istilahnya orang yang di jalan atau orang-orang yang tidak belajar secara formal, dia akan mengatakan hukum itu adalah polisi. Karena dia bisa melihat hukum itu secara nyata, bahwa hukum itu ternyata adalah ketika orang melakukan pelanggaran di jalan, tentu dia akan ditangkap polisi. Jadi pengertian tentang hukum itu sangat luas. Tidak bisa kita mendefinisikan hukum dalam satu pengertian saja. Karena pengertian hukum itu sendiri, kita akan melihat pengertian itu dari berbeda ketika kita menanyakan pada orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan, untuk pengertian hukum itu sendiri banyak kita bisa membaca di beberapa referensi tentang bagaimana pendapat para pakar tentang hukum, kemudian bagaimana hukum itu yang kita lihat dalam pelaksanaannya, sehingga kita dapat melihat hukum itu apa. Hanya saja ketika kita berbicara tentang hukum, kita bisa menguraikan unsur-unsur dari hukum itu. Mahasiswa bisa menjawab hukum itu adalah perintah, hukum itu adalah larangan, hukum itu adalah aturan yang tertulis, dan juga aturan yang tidak tertulis. Hukum itu berasal dari penguasa, yaitu hukum itu adalah dibuat oleh orang yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, dan hukum itu memiliki sanksi. Bisa juga ditambahkan hukum itu memiliki sifat memaksa, dan dia berisi perintah dan larangan. Jadi pengertian hukum itu kalau secara luas banyak. Jadi namun kita akan melihat bahwa hukum itu bisa juga kita mengatakan sebagai suatu alat untuk mengatur keamanan, untuk mengatur ketertiban sehingga mendapatkan suatu hasil yang baik atau keteraturan. Kita melihat dulu pengertian hukum. Kita akan membatasi pengertian hukum itu dalam 2 sudut pandang. Itu pertama adalah dengan sudut pandang sosiologis, yang kedua adalah sudut pandang normatif yuridis. Jika kita melihat hukum dari sudut pandang sosiologis, di mana melihat jalannya hukum dalam masyarakat atau bagaimana hukum itu secara realitas faktual. Inilah tadi yang saya sampaikan contoh bagaimana ketika hukum dilihat secara realitas faktual oleh orang yang tidak memiliki latar belakang sekolah formal. Dia hanya bisa mengatakan bahwa hukum itu adalah polisi. Karena ketika orang melakukan pelanggaran, itu akan ditangkap oleh polisi. Mungkin seperti itu. Bahkan bisa saja ketika saya tanya sama anak saya, hukum itu apa? Hukum itu adalah ketika tidak diberikan izin keluar oleh mamanya. Itu adalah suatu hukuman. Atau ketika tidak diberi jajan oleh orang tuanya. Jadi hukum itu kembali lagi ya, realitas faktual tergantung pada orang yang melihatnya.
Jadi dengan demikian kalau kita melihat secara realitas faktual, secara sosiologis, pengertian hukum adalah salah satu gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Sosiologis artinya bagaimana hukum itu berada di dalam interaksi dalam masyarakat. Dalam pemikiran sederhana dimaksudkan hukum itu adalah sebagai suatu aturan, akan tetapi konsep aturan itu terarah pada pengertian hukum yang tertulis. Sedangkan secara faktual ternyata ditemukan aturan yang tidak tertulis yang disebut sebagai hukum yang tidak tertulis. Jadi kalau secara bisa dikatakan itu tertulis, ada bisa juga dikatakan tidak tertulis. Karena ketika kita melihat hukum itu ada di lapangan, bagaimana hukum itu mengatur masyarakat. Misalnya kita mengatakan bahwa hukum itu secara tidak tertulis ketika orang melakukan suatu kesalahan, suatu kesengajaan atau suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, secara otomatis orang akan mengatakan kamu salah. Atau ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, namun dalam hal ini bagi orang lain itu hal yang biasa, tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian dikatakan dia melanggar aturan, melanggar hukum secara tidak tertulis. Misalnya juga itu berkaitan dengan kebiasaan atau adat. Misalnya kalau di dalam hukum adat itu, misalnya kita mengambil salah satu contoh di dalam pengaturan hukum adat, yaitu bagaimana ada di suatu masyarakat, adat di suatu tempat yang harus memakai baju hitam-hitam misalnya ya. Dan ketika dia tidak memakai baju hitam-hitam, dia menyalahi hukum adat, hukum yang dibuat secara kebiasaan di daerah tersebut. Itu di daerah Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan ya. Di situ kita bisa melihat ada hukum yang menjadi hukum adat bagi mereka. Dia tidak ditulis tetapi menjadi kebiasaan yang kemudian disepakati menjadi suatu aturan untuk menjadi hukum bagi mereka. Nah, kembali lagi saya mengatakan bahwa tadi sudah saya memberikan contoh bagaimana pengertian hukum jika ditanyakan kepada seorang tukang beca. Mungkin yang akan dijawabnya adalah hukum itu adalah polisi. Ini tadi saya sudah berikan contoh sebelumnya ya. Hukum itu adalah the man on the street. Itu menurut Van Appeldoorn. Dia mengatakan pengertian tersebut dilihat dari apa yang terjadi atau apa yang faktual terjadi. Jadi dia melihat langsung dan apa yang sering terjadi. Itulah hukum. Jadi ketika dia mengatakan hukum itu adalah polisi, itu sangat wajar karena dia melihat hukum itu secara ketika dia melihat langsung hukum itu ada terjadi ketika terjadi suatu pelanggaran. Selanjutnya kita melihat bahwa secara realitas faktual itu tadi secara realitas faktual menurut orang-orang yang secara latar belakang non formal. Tetapi kalau kita melihat hukum itu secara realitas faktual dari pendapat kaum terpelajar, maka menurut Van Appeldoorn dia mengatakan bahwa hukum itu dapat menyebutkan bahwa hukum itu adalah deretan pasal-pasal yang tidak berkesudahan. Artinya di sini dia melihat bagaimana suatu aturan saling berpengaruh terhadap aturan yang lainnya. Jadi setiap undang-undang tentunya akan berkaitan dengan undang-undang lainnya. Misalnya kita berbicara tentang undang-undang hak asasi manusia. Di dalam undang-undang hak asasi manusia juga kita akan berbicara tentang bagaimana undang-undang terhadap perlindungan konsumen, undang-undang terhadap perlindungan anak, undang-undang terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Jadi hal-hal tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu menurut kaum terpelajar dia bisa mengatakan bahwa hukum itu adalah pasal demi pasal yang tidak berkesudahan. Hukum secara sosiologis dapat disebut sebagai hukum sebagai realitas faktual. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, hukum sebagai suatu alat untuk memenuhi ketertiban dalam masyarakat atau dapat disebut sebagai alat untuk mempermudah lalu lintas interaksi manusia dalam berbagai kehidupan manusia yang berhubungan dengan suatu aturan. Yang kedua adalah pendekatan batasan hukum itu dari pendekatan sudut pandang normatif yuridis. Hukum menekankan pada seperangkat peraturan yang logis dan konsisten.
Selanjutnya kita melihat hukum secara dilihat dari filosofis, maka yang dilihat adalah substansi hukum itu sendiri. Bagaimana substansi hukum sehingga melihat peraturan yang logis dan konsisten terhadap isi daripada aturan tersebut. Saya mengutip pendapat dari Profesor Dr. Farid Ali, SHMA, MS. Beliau mengatakan bahwa hukum itu adalah titik keseimbangan atas apa yang dikatakan baik dan atas apa yang dikatakan tidak baik. Di sini adalah pengertian secara filosofis, bagaimana hukum itu melihat keseimbangan antara baik dan tidak baik. Yang selanjutnya yaitu kita melihat beberapa pengertian hukum dari para ahli, yaitu kita melihat hukum dari tadi pendapat dari Bapak Profesor Dr. Farid Ali, dia melihat hukum itu secara filosofis. Kemudian ada pendapat dari Profesor Dr. Adi Sulistiono yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Hukum UNS. Beliau mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ada atau yang disepakati masyarakat. Kemudian diundangkan dan ditegakkan oleh instansi yang berwenang yang dijadikan dasar atau pedoman atau pemandu dalam menjalankan kewajiban atau untuk mencapai tujuan tertentu dan digunakan untuk menegakkan hak atau menjatuhkan sanksi yang ada. Jadi kristalisasi norma-norma. Selanjutnya kita melihat pendapat dari definisi hukum menurut Utrecht. Menurut Utrecht dalam bukunya di dalam buku pengantar hukum, Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu, maka akan menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat tersebut. Pendapat selanjutnya ada Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia. Di situ menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Banyak pendapat dari para ahli, kita kemudian melangkah kepada pengertian daripada pengantar hukum Indonesia. Pengenalan materi terhadap mata kuliah pengantar hukum Indonesia, kita harus melihat dari pengertian, apa sih pengertian daripada pengantar hukum Indonesia. Pengertian dari pengantar hukum Indonesia kita mulai dari kata pengantar atau introduction atau inleiding dalam bahasa Belanda yang artinya memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Di mana pengantar hukum Indonesia ini bersifat meluas tetapi tidak mendalam. Jadi ketika kita belajar pengantar hukum Indonesia, kita hanya melihat hukum itu secara umum. Namun kita tidak akan mengkaji hukum itu secara mendalam. Ada beberapa pendapat tentang pengantar hukum Indonesia. Ada pendapat dari R. Abdul Jamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia mengatakan bahwa tata hukum berasal dari bahasa Belanda atau Rechtsorde, yaitu susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya oleh hukum itu. Hukum itu ditempatkan kepada tempat yang sebenarnya. Dia memberi makna bahwa hukum itu memberikan menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu. Disinilah disebut jus constitutum. Jadi atau disebut dengan hukum positif. Di sini Abdul Jamali sudah mengurai tentang apa itu pengantar hukum Indonesia dengan menyebutkan bahwa pengantar hukum Indonesia itu adalah suatu pengantar yang mana menyusun susunan hukum dan memberikan tempat yang sebenarnya. Yang sebenarnya dalam arti bahwa hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif yang kita kenal dengan hukum positif atau jus constitutum.
Pendapat selanjutnya dari Sudiman Kartohadiprodjo dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, atau bisa kita kenal dengan hukum positif. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup. Sekarang ini, bagaimana hukum itu memberikan akibat terhadap peristiwa yang terjadi di dalam pergaulan hidup yang terjadi saat ini, dan bukan hukum yang terjadi dan bukan hukum yang berlaku pada suatu pergaulan hidup yang telah lampau, dan juga bukan hukum yang diberlakukan terhadap pergaulan hidup yang terjadi di kemudian hari. Jadi atau ius constituendum. Jadi menurut Sudiman Kartohadiprodjo bahwa hukum di sini adalah tata hukum yang mengatur peristiwa dalam pergaulan hidup yang sekarang, bukan yang masa lampau dan juga bukan yang masa akan datang atau ius constituendum. Jadi kita bisa mengatakan atau secara sederhana kita bisa memberikan pengertian bahwa pengantar hukum Indonesia adalah mengantar, memperkenalkan atau mempelajari asas-asas dan dasar-dasar dari bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia atau dikenal dengan istilah ius constitutum. Sedangkan aturan hukum yang masih dan belum berlaku, yang masih atau akan berlaku, itu disebut dengan constituendum, yaitu contohnya adalah rancangan undang-undang. Yang terakhir adalah kita akan melihat hukum dalam arti tata hukum. Tata hukum atau bisa disebut dengan Rechtsorde, yaitu suatu susunan hukum yang memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Memberikan tempat artinya menempatkan dan menyusun dengan baik dan tertib aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Kalau kita melihat lahirnya tata hukum itu terbagi atas dua periode, yaitu periode pertama adalah sebelum 17 Agustus 1945 atau sebelum kita Indonesia merdeka, di mana tata hukum yang berlaku adalah tata hukum kolonial dan tata hukum adat. Yang kedua adalah periode kedua setelah 17 Agustus 1945 berlaku tata hukum nasional dan tata hukum adat dan juga tata hukum kolonial. Tata hukum kolonial yaitu aturan-aturan yang merupakan aturan yang dibuat oleh kolonial yang pada saat kita Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Jadi masih dipergunakan sebagai dasar hukum. Pertanyaannya adalah mengapa saat ini tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia? Tentu kita sebagai orang hukum harus tahu dasar hukum. Sesuatu itu ada, sesuatu itu diberlakukan. Maka kita akan melihat apa sih dasarnya. Ini adalah tugas buat para mahasiswa semester 1 untuk mencari tahu apa sih dasar hukum, mengapa saat ini tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia. Padahal kita tahu negara kita adalah negara yang setelah merdeka, tetapi mengapa hukum kolonial masih berlaku di Indonesia. Untuk itu, di pertemuan selanjutnya, soal ini atau pertanyaan ini akan kita jawab dengan kita menganalisa atas jawaban tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Kita ketemu minggu depan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.